Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Apip dan juga pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun. Semoga dimanapun pemirsa berada senantiasa sehat dan juga bahagia selalu. Senang sekali hari ini saya Sekar Ingrid dapat menyapa pemirsa tentunya dalam podcast Ngopi Cantik, ngobrol pengawasan internal syarat aman non temuan implementasi kebijakan. Hari ini kita akan ngobrol terkait review Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Hari ini Sekar tentunya tidak sendirian, sudah ditemani dua narasumber yang juga pastinya cantik-cantik. Yang pertama ada Ibu Nur Fitriani SHMM selaku Irban 2 dan juga kemudian ada Ibu Umi Atiyah SH selaku PPUPD Madya. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat bahagia selalu ya Ibu ya. Masya Allah. Ini mah mukanya udah cantik-cantik, udah sumringah, sudah siap ya Ibu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Oke, sekarang langsung aja nih mau ke Bu Fitri Ibu. Ibu, tujuan dan maksud nih Bu, mungkin boleh dijelaskan dulu. Mungkin pemirsa ada yang belum tahu apa sih Ngopi Cantik itu? Langsung aja ya. Langsung aja Ibu. Ngopi Cantik itu akronim dari Ngobrol Pengawasan Internal Syarat Aman Non Temuan Implementasi Kebijakan. Ini merupakan salah satu inovasi dari pemerintah Kota Pekalongan yang beberapa hari kemarin itu sudah di launching oleh Bapak Wali Kota Pekalongan. Memang saya tidak sendiri, ada 4 peserta PKA Angkatan 1 2025. Jadi maksud dari Ngopi Cantik ini, kami ingin mendekatkan peran consulting bagi inspektorat sendiri kepada OPD. Jadi harapannya dengan Ngopi Cantik ini kita bisa memberikan layanan kepada OPD. Salah satu podcast itu jadi layanan konsultasi secara daring. Salah satunya itu dengan podcast. Kita pun juga ada konsultasi luring di kantor, gitu Mbak. Mungkin itu Mbak ya yang besar. Berarti selain mungkin luring, ada daring juga ya Bu, untuk memudahkan juga mungkin ya Bu ya. Jadi OPD itu bisa konsultasi lah. Salah satu konsultasi melalui podcast ini itu merupakan sosialisasi kepada OPD terkait dengan pengawasan internal. Baik Ibu. Nah, awalnya gimana nih Bu? Kok bisa tiba-tiba ngide, Ngopi Cantik nih? Ya, kebetulan kan kita ada tim efektif nih. Itu ada usulan dari tim efektif kami. Karena Apip kita terutama banyak yang cantik-cantik, jadi namanya cantik gitu. Namanya cantik ya. Ini memang berarti khusus buat Apip. Wah, ibunya sangat amat peduli ya dengan sobat Apip ya yang cantik-cantik. Mana nih suaranya? Bu, kali ini sekarang mau ke Bu Umi nih Bu. Bu Umi, banyak yang mungkin masih bingung nih sebenarnya apa sih Renstra Perangkat Daerah itu? Mungkin kalau bisa dijelaskan dengan simpel Ibu. Renstra Perangkat Daerah itu adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh OPD tapi untuk periode 5 tahunan. Nah, dokumen ini sebagai acuan nantinya OPD dalam menyusun perencanaan tiap tahun. Namanya adalah Renstra. Renstra itu tadi. Nah, kalau boleh tahu Bu, ini kali pertama atau sebelumnya sudah pernah nih ada Ngopi Cantik dengan podcast seperti ini? Ini baru pertama kali. Pertama kali dan ditujukan untuk sobat Apip ya. Luar biasa kepeduliannya. Ibu, kenapa Renstra OPD ini harus direview inspektorat dan kenapa inspektorat bukan dari lembaga lain? Ya, mungkin karena kita baik hati kali ya. Karena baik hati satu, kalau kedua secara de facto ya, tapi kalau secara de jure dapat kita jelaskan. Ini karena amanat dari namanya Inmendagri nomor 2 tahun 2025. Itu adalah pedoman untuk penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Di situ diamanatkan ada review bahwa Apip itu melakukan review atas dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Nah, ini selaras dengan Permen PP 72 tahun 2019 terkait tugas fungsi inspektorat selaku unsur pembinaan pengawasan. Yang dikuatkan lagi di PP 12 tahun 2017 bahwa pengawasan itu salah satunya adalah review. Review tadi. Review tadi. Nah, ini temanya adalah pas review Renstra. Berarti inspektorat lah yang membantu OPD untuk
menyempurnakanlah dokumen dalam survei Renstra. Mengapa OPD harus memahami proses review ini, Bu? Nah, ini mungkin ini kan pengawasan yang lebih modern ya. Kalau dulu inspektor itu kalau pengawasan itu kayaknya kayak mencari-cari kesalahan. Aduh. Wasit kayak Bu ya. Sekarang kita tuh lebih ke pendampingan ya. Salah satunya adalah kita itu kayak memberikan pendampingan dalam menyusun dokumen Renstra tadi. Jadi sekarang itu malah pengawasan itu menjadi kebutuhan OPD, bukan hanya kebutuhan inspektorat. Karena banyak OPD-OPD yang minta untuk direview untuk menjaga kualitas dokumen tadi. Berarti inspektorat itu seperti mentor atau fasilitator gitu ya, Bu ya? Kita itu sekarang menjadi mitra lah. Nah, mitra. Lebih ke mitra ya. Mungkin kalau dulu kan, waduh, mau diperiksa, takut nih. Saya salah apa ya? Sekarang ya, saya tolong diperiksa ya, siapa tahu saya bisa ada masukan, perbaikan itu. Berarti kayak medical check up gitu ya, Bu ya? Kira-kira, aduh aku sehat atau jangan-jangan ada apa ini yang perlu diperbaiki gitu. Oke, kalau urgensinya sendiri, Bu, untuk OPD ini gimana nih? Urgensinya dari review ini? Ini mungkin OPD itu lebih ke urgensinya itu karena sebagai inilah kita itu sebagai upaya kita untuk membantu kualitas dokumen itu lebih bagus dan untuk mewujudkan visi misi wali kota, karena di situ tuh ada visi misi wali kota juga. Di dalam Renstra itu setiap perangkat daerah itu ada mendukung visi yang mana atau misi yang mana gitu. Mungkin kalau diibaratkan kopi, inspektorat ini baristanya yang ngecek rasanya udah pas belum gitu ya, Bu ya. Udah enak belum ini buat dikonsumsi, sobat api, mungkin gitu ya, Bu ya. Bisa. Masuk. Oke, lanjut lagi, Bu Umi. Nah, tujuan di review itu apa saja, Bu? Terus ruang lingkupnya sampai sejauh mana? Nah, tujuannya itu kita adalah review itu kan lebih ringan ya daripada audit. Jadi kita itu cuma memberikan keyakinan yang terbatas. Artinya secara dokumen saja diberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Renstra tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Lebih sudah gitu. Nah, untuk bentuknya ini apakah hanya dokumen tertulis atau sampai di lapangan sendiri, Bu? Hanya dokumen saja, Mbak. Dokumen tertulis berarti kita nggak ya. sampai cek ke lapangan, karena kita kalau cek ke lapangan itu kalau audit ke lapangan, kalau review itu sebatas dokumen. Dokumen saja. Nah, kalau berbicara dengan proses dan tahapan nih, Bu, apa aja nih, Bu, tahapan dari review ini? Tahapan review itu mungkin secara umum sama dengan pelaksanaan kita lain ya. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di perencanaan itu mungkin lebih ke manajemen inspektorat ya, kayak penugasan, surat tugas. Termasuk podcast ini ya, sosialisasi persiapan review ini salah satu di perencanaan juga salah satunya. Cuman kalau kami lebih detailnya mungkin lebih di pelaksanaan. Kalau di pelaksanaan itu kan kami yang para APIP ini nih sebagai pelaksanaan yang lapangan yang akan ketemu langsung ke OPD, kita itu biasanya pertama untuk pelaksanaan itu untuk kita cek pemenuhan dokumen dulu. Kita cek pemenuhan data, kita lihat apa dokumennya sudah lengkap atau belum, satu. Kemudian dari data tersebut nanti kita akan melakukan analisis dan kita akan masukkan dokumen tadi ke ada namanya kertas kerja. Kertas kerja apa tuh, Bu, kira-kira, Bu? Kertas kerja itu adalah yang kayak kita motret ya, potret kita hasil review kita itu apa aja kekurangan dari dokumen tersebut. Ada nggak kekurangan, ada nggak kelemahan, kita akan berikan catatan masukan untuk perbaikan itu di kertas kerja. Kemudian setelah kertas kerja, kita itu akan ada namanya catatan hasil review. Nah, di catatan hasil review itu inilah yang akan kita komunikasikan dengan OPD. Karena itu lebih detail ya, lebih rigid. Jadi itu ada simpulan, ada kondisi, terus ada draft saran atau rekomendasi lah untuk perbaikan OPD. Itu di catatan hasil review. Nanti di tahapan ini OPD itu bisa melakukan perbaikan untuk dokumen tersebut. Diperbaikan apa saja. Jadi karena review ini review yang sifatnya paralel, seharusnya review ini bersifat final. Artinya final itu ketika ada saran atau rekomendasi itu harus selesai ditindaklanjuti. Jadi jangan sampai masuk ke namanya itu LHR, laporan hasil review. Nah, jadi seharusnya sudah selesai di CHR sehingga LHR itu clear. Jadi sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renstra itu seharusnya sudah nggak ada catatan. Sudah tidak ada perbaikan-perbaikan lagi ya, gitu jadi ya, Bu? dokumen Renstra itu benar-benar sudah hasil dari final gitu. Sudah hasil dari
saran, rekomendasi, dan sudah ada perbaikan dari tadi review Apip tadi. Jadi sudah nggak ada catatan, sudah clear. Seharusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Idealnya. Karena ada batasan Mbak untuk penetapan Renstra ini. Ya karena saat ini kan kita masih nyusun RPJMD ya, masih dan jadi setelah RPJMD ditetapkan 1 bulan itu Renstra harus ditetapkan. Nah, rencananya kan 20 maksimal 20 ya, 20 Agustus. 20 Agustus ini. Ya, karena 6 bulan setelah wali kota dilantik itu harus menyusun RPJMD. Nah, itu karena kalau enggak kan ada efek-efek ya, ada dampak. Apa itu Bu kira-kira dampaknya nih? Penasaran nih. Ya salah satunya mungkin ya Mungkin tidak bisa berjalan dengan baik juga pelaksanaan-pelaksanaannya gitu ya Bu itu ya. akan menghambat proses pelaksanaan selanjutnya karena itu dokumen inti, karena kan perencanaan itu menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun ke depan itu. Tapi Bu itu berarti tidak akan ada revisi kah di tengah jalan atau bagaimana? Renstra Iya. dimungkinkan bisa. Jadi revisi itu bisa, misalkan ada mandatori nasional pusat itu ada mandatori ketika ada perubahan apa kita harus mengikuti pusat. Gitu. Yang kedua ternyata ada program yang berubah. Kan ada namanya ada Permendagri 90 tahun 2019, ada Kemendagri turunannya tentang katanya kodifikasi, klasifikasi dan nomenklatur tentang perencanaan pembangunan penganggaran daerah. Di situ ada program kegiatan subkegiatan sudah ditentukan. Ketika ada perubahan itu, maka otomatis Renstra harus ikut berubah. Jika yang berubah program loh, tapi kalau yang sub sih enggak masalah. Cuman ketika ada perubahan di program ya kita harus ngikutin. Renstra ada perubahan. Termasuk ada perubahan mungkin tupoksi dari OPD tersebut, itu akan ada perubahan. Berarti masih bisa dibilang fleksibel ya Bu mengikuti perubahan Ya, yang ada juga. tapi agak walaupun fleksibel tapi agak susah ya karena ini kan ada leading sektornya Mbak. Berarti dokumen Renstra ini penetapannya itu sesuai dengan kan ada leading sektor adalah Baperida ya. Berarti kita itu tidak bisa satu-satu nyusun. Berarti kan harus simultan 30 OPD itu barengan. Oh, harus bareng Bu. Ya, misal ada perubahan pun mungkin harus benar-benar dianalisis, dikaji lebih dalam apa perlu dirubah atau tidaknya gitu ya. Tapi kalau jelas kalau mandatori nasional ya pasti dirubah. Mau tidak mau ya, dirubah. berarti semua OPD pasti ada perubahan. Tapi kalau hanya internal ya harus ada itu kajian khusus. Kalau range waktunya tuh Bu, proses review tuh berapa lama kira-kira, berapa bulan? Review itu idealnya itu kalau review sekarang ini adalah mungkin ada jalur pendahuluan misalnya ada 3 hari, pelaksanaan mungkin 10 hari misalkan, terus ada proses untuk pelaporan. Idealnya itu sebenarnya 15 hari dari surat penugasan laporan sudah selesai. 15 hari dari surat penugasan. Itu serentak seluruh OPD atau mungkin ada hari-hari tertentu untuk? Ya serentak. Oh serentak. Serentak 30 OPD itu. 30 OPD serentak langsung di review gitu ya Bu ya? Oke. Kita 1 orang 1 OPD kita. Nah untuk OPD sendiri ada yang diprioritaskan atau semuanya sama Bu untuk review ini? Ini semuanya prioritas semua Mbak. Semuanya prioritas. Takutnya gitu ya? ada iri Mbak, nanti udah kok saya nggak di-review sih? Oh saya nggak di-review? Mau dong di-review? Kenapa saya nggak di-review? Betul, kenapa sih nggak suka sama itu? Aduh, waduh iya sih betul Bu, kadang begitu kenapa juga. ya kok saya nggak kepilih ya? Kenapa ya kok saya nggak di-review ya? Iya. Kalau dulu mungkin takut, aduh mau di-review, iya. sekarang kok nggak Kok nggak di-review ya? Kenapa ya? Saya ada salah apa justru gitu ya Bu ya? Oke Bu, kalau berbicara tentang tantangan nih Bu, tantangan apa yang mungkin paling ribet di review ini? Review adalah sebenarnya karena kita sudah terbiasa, review atau audit kita kan udah biasa ya. Ya temanya aja beda ya, ini review Renstra, sudah ada review namanya Renja. Ini Renstra itu mungkin jarang sekali ya, kita mungkin 5 tahun sekali karena kan itu dulu 5 tahun ya. Dulu pernah sekali, berarti ini untuk 2 kali nih, Renstra ini 2 kali review pernah hari ini. Tantangannya itu sebenarnya lebih ke kami itu lebih ke pemenuhan dokumen. Jadi OPD itu misalkan kita itu dokumen apa yang diperlukan review itu di surat penugasan itu ada lampiran nih, ada permohonan dokumen untuk review Renstra, satu apa kan banyak kan. Biasanya OPD itu hanya sepotong-sepotong nih, hanya 3 atau 4. Itu mempersulit kita untuk mereview. Kenapa mempersulit? Karena kita itu tidak bisa mereview hanya 1 data, jadi harus membandingkan semua data. Ketika data itu hilang 1 atau nggak lengkap, itu kita itu akan balik lagi dari awal, kembali lagi. Nah, berarti kita itu lebih lama waktunya akhirnya.
lebih ke situ. Berarti nggak bisa satu-satu. Nggak bisa. Karena review itu kan membandingkan dokumen satu. Kan yang kita review kan ini dokumen rancangan akhir ya, rancangan akhir Renstra. Lah yang dibutuhkan apa? Ada Perda RPJMD sebagai pedoman. Berarti ada Perda RPJMD, ada SK tim penyusunan. Terus di review Renstra itu dalam tahapan penyusunan ada yang namanya ada forum perangkat daerah. Berarti ada berita acara forum perangkat daerah. Apakah sudah dilakukan? Kemudian ada juga verifikasi dari Bapperida. Kita minta hasil verifikasinya. Jadi verifikasi rancangan akhir Renstra itu ada verifikasi dari hasil verifikasi. Jadi pertama juga ada dokumen rancangan kayak rancangan Renstra, dokumen rancangan awal, rancangan akhir. Berarti dalam tahapan penyusunan itu banyak dokumen yang harus disertakan. Dan kita harus meyakini bahwa tahapan itu telah dilalui oleh OPD. Jadi itu salah satu bahwa kaidah-kaidah dalam penyusunan itu telah terpenuhi. Itu hanya tahapan ya, belum substansi ke dalamnya per babnya. Kita cek lagi babnya, apakah babnya sudah sesuai dengan Inmendagri atau belum. Jadi kita lihat juga. Tuh. Oke Bu. Nah sekarang mau ke Bu Fitri nih Bu. Bu Fitri kira-kira kapan ya pelaksanaan Renstra OPD ini dilakukan? Untuk rencana tadi sudah disampaikan bahwa RPJMD harus sudah selesai di 6 bulan setelah pelantikan wali kota. Berarti kurang lebih tanggal 20 Agustus itu RPJMD sudah ditetapkan. 1 bulan itu Renstra juga harus ditetapkan oleh wali kota. Jadi kami mungkin 1 minggu setelah RPJMD ditetapkan mungkin kita akan melakukan review Mbak. Mudah-mudahan bisa selesai dan OPD sudah mempersiapkan dokumen yang akan kami minta. Nah, terkait dengan persiapan dokumen Bu, apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh OPD? Yang pertama mungkin terkait dengan permintaan dokumen, nanti kita pun juga akan membuat surat pemberitahuan kepada OPD terkait dokumen yang akan dikirim ke kami dan juga waktu pelaksanaan reviewnya. Mungkin nanti kita tidak menerima hard copy Mbak, kita hanya soft copy aja. Jadi mungkin linknya itu kemungkinan nanti dari Bapperida yang akan mengkontrol, karena Bapperida sebagai koordinator dari perencanaan, jadi Bapperida juga tahu persis. Berarti itu melalui link dikirimkan gitu ya Bu? Apakah melalui grup WA atau mungkin diakses Google Drive? Google Drive. Oke, baik Bu. Nah Bu, apakah nanti akan ada pendampingan, asistensi atau bimbingan teknis Bu untuk review ini? Kalau Bintek kemungkinan kita nggak ada Mbak, karena kalau di penyusunan Renstra sendiri itu sudah dilakukan Bintek oleh Bapperida. Jadi OPD sudah tahu persis, apalagi dengan adanya aturan baru Inmendagri 2 2025 itu kemarin sudah diberikan sosialisasi kepada OPD terkait dengan penyusunan Renstra. Jadi memang ada perbedaan antara aturan yang dulu Permen PAN 86 dengan yang Inmendagri. Nah Bu, kalau seandainya nih ditemukan kendala kayak tadi yang dibilang Bu Umi, misal dokumennya belum lengkap, nah solusinya sendiri gimana Bu? Ya, nanti kita dicatatkan di CHR dong, di saran itu. Tapi itu ada batas waktunya nggak sih Bu? Maksimal misal sampai hari apa gitu, atau berapa hari, mungkin biar nggak mulur-mulur gitu? Ya, kita ada itunya Mbak, jadi nanti setelah pada waktu kita menyampaikan CHR itu kita undang OPD, jadi mungkin ada semacam pendampingan, ini loh kekurangan OPD, misalnya OPD dari inspektorat sendiri, walaupun inspektorat kita juga review juga. Oh, berarti mereview diri sendiri. Itu potret kami mungkin sebagai contoh yang pertama kali itu justru dari OPD kami sendiri, dari inspektorat. Ya. Keren banget, berarti mungkin sebelum nge-review orang lain, nge-review diri sendiri. Oke, sekarang mau kembali lagi ke Bu Umi nih Bu. Apakah semua Renstra OPD akan direview? Semuanya direview. 30 tadi ya? 30 tadi harus, karena itu wajib ya, wajib nyusun dan wajib direview juga. Apakah ada checklist atau panduan khusus Bu untuk review ini? Untuk OPD atau? Untuk OPD?
Bantuan khusus sih nggak ada ya, cuman kita hanya minta di surat permohonan data aja. Mungkin data yang perlu dipersiapkan OPD itu idealnya nih, bilang ideal ya, ideal data yang harus lengkap itu mungkin satu ada Perda RPJMD, Perda RPJMD 2025-2029. Nanti kita mesti sudah bisa dapat sih dari Bapeda. Kemudian yang kedua itu dokumen rancangan awal Renstra 2025-2029. Yang terus ada dokumen rancangan Renstra, berarti rancangan awal, rancangan sama rancangan akhir lah. Rancangan akhir inilah yang akan kita review. Nah, rancangan akhir. Kemudian ada dokumen untuk evaluasi perencanaan tahun sebelumnya, periode sebelumnya, RPJ Renstra periode tahun sebelumnya. Kemudian kita minta juga mungkin ada perwal SOTK terkait tugas fungsi OPD tersebut agar kita tahu urusan apa yang mereka ampu untuk SOTK. SKTIM. Terus ada SKTIM ya, SKTIM penyusunan, ada berita acara forum perangkat daerah, terus sama hasil verifikasi dari Bapeda. Bentuk BA verifikasi lah DES Ibu. Oke, kalau untuk selain dokumen nih Bu yang perlu dipersiapkan OPD apa aja sebelum direview mungkin? Hati. Hati, kenapa hati? Biasanya kan Pertama gitu. Yang penting adalah selain dokumen itu kita perlu PIC ya. Jadi nanti ketika ada konfirmasi kekurangan data atau lain-lain lah, jadi ada PIC yang bisa kita hubungi. Jadi kita nggak tanya sama siapa, takutnya kan salah orang nanti nggak sesuai kan. Jadi ada PIC untuk konfirmasi dari kita. Kemudian berarti OPD itu harus siap dokumen sih sebenarnya ketika kita minta dokumen yang terkait itu. Pertama biasanya kan yang Subak Renval ya, Kasubag Renval yang menyusun itu, tapi memang dia sebagai itu Bu ya, kayak mengkompilasi itu ya. Oke, berarti menyiapkan dokumen, PIC dan juga hatinya disiapkan. Nah, untuk review ini tuh berdasarkan by request atau gimana nih Bu? Kadang ada nggak sih OPD yang tiba-tiba telepon, Bu saya mau dong review gitu, atau gimana? Berani sekali menantang kayak Barangkali mungkin kan medical check up gitu ya. Ya kan, ya misalnya OPD minta direview itu karena itu kayak amanat ya, ada amanat, ada mandatori dari pusat. Biasanya ketika dia menyusun, misal contoh ya, baru-baru ini kita review RPJMD. Jadi kalau Renstra kan dokumen tingkat perangkat daerah levelnya, tapi kalau RPJMD tingkat kota, 5 tahun tapi tingkat kota levelnya. Jadi ini juga amanah. Jadi ketika menyusun RPJMD itu akan jadi perda sebelum ada yang namanya fasilitasi apa ya dari provinsi. Itu syaratnya adalah review APIP. Jadi ada pernyataan review dari APIP LHR-nya. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, OPD harus minta direview. Harus minta direview gitu ya. Ya kadang-kadang kita itu punya namanya PKPT Mbak ya, ada yang PKPT tahunan, jadi program kerja pengawasan tahunan. Kita itu udah masang semua pengawasan yang mandatori. Bisa jadi di luar mandatori datang, aduh saya minta direview karena ada kebutuhan OPD untuk apa gitu. Jadi terus kalau enggak kita sudah pasang sesuai jadwal. Jadi kan kayak review tadi yang mandatori ada jadwalnya Mbak, jadi minggu keberapa, bulan keberapa itu sudah ada sebenarnya. Ternyata itu nggak sesuai jadwal, karena ternyata provinsi itu minta maju misal, akhirnya kita reviewnya maju. Bahkan sering kita tanggal 100 hari itu bisa hari libur Mbak. Waduh, terus gimana Ibu? Hari kalender itu kayaknya hitam semua kayaknya, nggak ada yang merah ya. Cuti bersama itu kayaknya kan nggak ada. Bersama siapa gitu ya? Cuti bersama siapa? Bersama penugasan. Oke. Kayaknya aduh ini salah cetak kalender ini. Tapi kalau misal di hari libur OPD yang tiba-tiba Bu saya mau minta review karena ada bla 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 bla, itu akan langsung ditindaklanjuti atau ada tahap-tahapan lagi nih Bu? Nah kita lihat urgensinya. Karena misalnya urgensinya tanggal sekian harus fasilitasi, harus diupload di pusat, di provinsi misalkan. Kayak kemarin yang review perubahan RKPD ya, harus diupload tanggal sekian. Ya kita mau tidak mau ya harus mereview, akhirnya kita buat surat tugas mendadak. Waduh. Hari
hari libur pun aku dipakai gitu. Oke, berarti tetap harus melihat urgensinya. Urgensinya. Oke. Kalau misal urgensinya tidak deadline waktu sih kita nggak masalah sih. Tapi kalau udah tahu waktu harus sekian harus diupload, harus ini ya terus kita ya mau nggak mau ya harus mau. Mau nggak mau harus mau pokoknya. Pokoknya mau nggak mau harus mau. Bisa harus bisa. Nah Bu, kalau untuk review ini apakah urut atau mungkin bisa request nih, Bu saya duluan dari OPD ini, Bu saya duluan gitu, bisa nggak Bu? Kira-kira? Ya enggak. Emang harus urut berarti ya? Kita itu sebenarnya sudah punya jadwal sendiri sih Mbak. Ya, Tadi ada program sesuai dengan PKPT. sudah ada, berarti bulan misal kayak ini bulan Juni kita mau melakukan pengawasan apa itu sudah ada sebenarnya. Bulan terus Juli nanti apa sudah ada sebenarnya. Cuman dalam setiap bulan itu bisa kita nggak tahu ya kejadian tak terduga apa yang akan muncul kan kita nggak tahu. Jadi kita udah setelah penugasan muncul ini bulan A tiba-tiba wah ini ada permintaan review untuk ini. Ya kita akhirnya muncul satu double akhirnya. Jadi yang awal itu mungkin kita kerjakannya nanti setelah ini dulu. Kembali lagi melihat urgensi yang ada itu ya Bu ya? Kita harus lihat. Itu makanya memang si PKPT kita kan sudah PKPT BR ya, berbasis resiko plus prioritas. Berarti yang punya prioritas dan beresiko yang berdampak tinggi yang kita dahulukan. Oke, baik. Oke, sekarang mau ke Bu Fitri nih Bu. Mungkin Bu Fitri ada pesan atau harapan buat OPD-OPD yang ada di rumah ataupun dimanapun terkait pelaksanaan review Bu? Khusus untuk review Renstra ya. Iya. Yang pertama untuk OPD agar segera mempersiapkan terkait dengan review Renstra. Untuk rancangan awal, rancangan akhir Renstra maupun SK Tim agar dipersiapkan oleh OPD. Kita akan segera mengirim surat pemberitahuan terkait dengan permintaan dokumen dan kapan pelaksanaan review Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 akan dilaksanakan. Yang kedua, podcast ini sebagai wadah sosialisasi daring khususnya kepada perangkat daerah sebagai konsultasi. Jadi seandainya ada yang masih kendala ataupun yang ingin ditanyakan kepada kami itu bisa datang langsung ke kantor kami di jam kerja. Itu sekarang sudah ada klinik konsultasi pengawasan. Kami siap mendampingi Bapak Ibu yang ada kendala ataupun permasalahan di kantor terkait dengan tata kelola ataupun mitigasi risiko ataupun terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Silakan untuk konsultasi ke Inspektorat Kota Pekalongan. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Ibu Fitri. Kalau dari Bu Umi, mungkin pesan-pesan untuk OPD nih buat Sobat Apip apa nih Bu? Pesan-pesannya apa ya? Ya, pesannya untuk Sobat Apip semoga semangat ya dalam melaksanakan tugas. Karena semakin kesini itu kita tugasnya semakin banyak dan tak terduga. Ya, kita itu harus gitu, selalu siap gitu, selalu siap. Apapun yang akan ditugaskan kita itu, memang kita harus siap. Nanti selain hati, mental juga, ya kita harus bersiapkan. Kita itu kadang-kadang di luar di luar ekspektasi. Ada penugasan yang di luar kendali kita. Jadi kita tuh harus siap ditugaskan apapun. Mungkin untuk semua OPD kita kan sama ya, inspektorat itu juga sama dengan OPD lainnya. Jadi kita itu juga artinya kita melaksanakan ini karena tugas. Bukan mau kita ya. Karena tugas, maka kita sebagai ASN mungkin adalah kewajiban kita untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Inspektorat karena tugas kita melakukan pembinaan pengawasan, maka kita melakukan review atau audit. OPD juga karena dia selaku pengelola keuangan atau perencanaan, maka dia melakukan pendampingan untuk melakukan tugas masing-masing. Jadi kita saling bersinergi saja. Saling bekerja sama ya Bu ya, supaya bisa kooperatif, biar pelaksanaannya juga lancar untuk 5 tahun ke depannya. Nggak ada
revisi lagi, amin. Baik, terima kasih ya Ibu Fitri dan juga Ibu Umi atas waktunya. Terima kasih juga Sobat Apip dan juga seluruh pemirsa yang sudah menemani episode podcast Cantik hari ini ya. Ini khusus pertama ya? Oh, hari pertama. Nah, nanti ditunggu selanjutnya ya Bu ya. Bakalan ada atau bakalan ganti ganteng nanti suatu saat. Ini kan buat yang cantik-cantik katanya. Khusus tagline. Oh, khusus. Oke, barangkali habis ini ada cantik dan ganteng. Oke, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa dan juga Sobat Apip. Tetap semangat, tetap patuhi regulasi yang ada yang Bu ya. Dan juga jangan lupa ngopi cantik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.